lagi dengan saya Ibu Eri Sanggudianingsih dalam pembelajaran PJJ kita untuk pertemuan yang kedua. Anak-anakku, saya berharap kalian tetap dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pagi ini. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari sejenak kita berdoa agar pembelajaran kita pagi ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku. Untuk selanjutnya, sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, kalian siapkan dulu buku tulis, kemudian buku paket dan e-book di HP kalian serta ballpoint. Kita mulai pembelajaran kita pagi ini dengan tetap semangat dan tetap ceria. Siap anak-anakku? Materi kita pada pagi hari ini. Kalau di pertemuan awal kemarin kita telah mengidentifikasi dan menceritakan kembali isi teks ulasan, pada pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks ulasan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian dapat menentukan struktur dari teks ulasan. Yang kedua, kalian dapat menentukan kaidah kebahasaan dari teks ulasan. Untuk lebih jelasnya tentang struktur teks ulasan, kalian simak atau kalian buka di buku paket kalian halaman 166. Atau kalau yang punya e-book silakan dibuka di buku paket pembelajaran bahasa Indonesia halaman 166. Di situ dijelaskan bahwa teks struktur yang ada dalam teks ulasan, yang pertama terdiri dari judul. Atau judul ini boleh ada, boleh tidak. Kalau judul ini, teks ulasan itu berbeda dengan judul karya yang kita ulas. Kalau judul karya sastra yang kita ulas berarti judul novelnya, judul cerpennya. Kalau judul teks ulasannya berarti bisa kalian buat sendiri. Misalnya Sejuta Misteri Kata dalam novel Siti Maimunah, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, identitas buku. Identitas buku ini berisi tentang informasi mengenai isi buku kepada pembaca, yang nanti tujuannya untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang termasuk judul bukunya apa, kemudian nama pengarangnya siapa, nama penerbitnya. Kalau buku novel berarti tebal bukunya, kemudian jumlah halamannya. Kalau di film, ulasan tentang film berarti sutradaranya siapa, kemudian produsernya siapa, pemainnya siapa, dan seterusnya. Itu nanti kalian bisa lihat contoh di pertemuan berikutnya. Orientasi yang kemudian yang kedua, yang ketiga tentang orientasi. Orientasi ini berisi gambaran umum sebuah karya sastra yang akan diulas. Ini kalau di cerpen atau di novel biasanya dikenal dengan sinopsis, berarti ringkasannya apa, itu seperti itu. Gambaran umumnya apa, buku ini berisi tentang hal apa saja, seperti itu. Kemudian di bagian berikutnya, struktur berikutnya yaitu penafsiran. Di penafsiran ini berisi paparan atau pandangan penulis terhadap karya yang akan ditulis. Nanti di situ dijelaskan berarti pandangannya bagaimana. Oh, ternyata penulis merasa terkesima, terpesona dengan tampilan tokoh-tokoh yang ada di cerpen itu, misalnya seperti itu. Kemudian di rangkuman, berikutnya struktur rangkuman. Penulis merangkum karya yang diulas berdasarkan penilaian yang telah dilakukan sebelumnya. Berarti di situ penulis merangkum karya yang diulas berdasarkan penilaian yang telah dilakukan di bagian penafsiran. Dirangkum berarti dari bab pertama sampai terakhir, nanti kalau ada babnya. Kalau enggak berarti dari cerita awal sampai cerita akhir, berarti dituliskan semuanya, dirangkum semuanya. Apa penilaiannya, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah, baru di bagian akhir nanti berisi penulis
penulisan kelemahan dan kelebihannya itu disertai alasan, itu ada di kesimpulannya. Buku ini baik, buku ini layak untuk dibaca untuk anak usia misalnya berapa. Buku ini sangat cocok dibaca untuk penulis, untuk penulis pemula misalnya seperti itu, sampai seterusnya. Contoh berikutnya nanti saya jelaskan di analisis. Kemudian untuk struktur kebahasaannya kalian bisa lihat di buku paket kalian halaman 168 dan 169. Dijelaskan di situ bahwa ciri kebahasaan yang ada dalam teks ulasan itu bisa berupa yang pertama menggunakan konjungsi penerang. Penggunaan konjungsi penerang ini menggunakan penanda bahwa, yakni kalau kalian menganalisis nanti berarti menentukan analisisnya, cari bagian kata-kata yang menggunakan konjungsi penerang bahwa atau yakni. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi temporal, yaitu keterangan waktu. Menggunakan kata keterangan waktu biasanya menggunakan kata sejak, akhirnya, sebelum, hingga, saat ini, dan seterusnya. Kemudian menggunakan konjungsi penyebaban atau kausalitas. Di sini penandanya yaitu menggunakan kata sebab, oleh karena itu, oleh karena, oleh sebab itu nanti penandanya. Kemudian yang terakhir menggunakan ungkapan saran. Berarti diberikan ungkapan saran, biasanya ada di bagian simpulan terakhir ini. Buku ini hendaknya, kemudian buku ini harus dibaca, buku ini wajib dibaca, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita analisis pada contoh teksnya. Nah ini contoh teks ulasan. Di situ saya jelaskan ada sebuah contoh cerpen. Kita akan mengulas cerpen Aku, Ibu, dan Takdir. Di sini kalau kalian lihat, kalau kalian kurang jelas sudah saya kirim lewat WA kalian di webnya, nanti bisa dibuka. Di situ dijelaskan ada tokoh Aku, Ibu, dan Takdir. Tokoh akunya bernama Bella. Di situ dijelaskan bahwa dia seorang anak yang ditinggal ibunya, kemudian tinggal bersama neneknya, dan akhirnya di akhir hayatnya dia mencari ibunya, dan tapi tidak ketemu ibunya secara langsung. Ketemu ibunya dalam kondisi ibunya sudah meninggal. Memang menyedihkan cerita itu. Nah ini kalian bisa baca cerpennya, teks ulasannya tentang itu. Nah ini kalau dari yang sudah kalian baca dari cerpen itu tadi bisa ditentukan bagian orientasinya. Judul cerpennya Aku, Ibu, dan Takdir. Kemudian penulisnya siapa? Bahtari Anugrah. Tahun penerbitnya, tahun terbitnya 2015, dan seterusnya. Ini di bagian orientasi. Di bagian orientasi atau perkenalan. Kemudian di bagian review. Di bagian reviewnya cerpen ini memuat tentang kisah. Nah ini di bagian reviewnya atau di bagian sinopsisnya itu berarti menceritakan tentang gambaran isi cerpen itu apa. Di cerpen ini memuat tentang kisah kerasnya kehidupan yang harus dilalui oleh seorang gadis bernama Bella yang harus terpisah dari ibu kandungnya. Sejak kecil ia harus hidup bersama neneknya. Ayahnya tak tahu pergi kemana, sedang ibunya harus bekerja jauh. Saat usia 15 tahun, dia mulai bertanya di mana ibunya. Namun sayangnya sang nenek sudah mulai lupa ingatan tentang ibunya, sehingga akhirnya Bella memutuskan untuk mencari keberadaan ibunya. Hingga singkat cerita, Bella justru harus menelan kenyataan pahit bahwa yang harus ia temui adalah jasad ibunya yang terbaring lemah. Kemudian di bagian penilaian. Di bagian pemilihan dijelaskan tentang cerpen ini dipenuhi dengan latar kesedihan, namun alurnya jelas dan ringkas. Namun cerpen ini tidak menceritakan misteri masa lalu sang ibu dan juga alasan meninggalkan sang anak, sehingga pembaca akan kesulitan mencerna apa yang terjadi sebenarnya. Di bagian kesimpulan, cerpen ini layak dibaca agar kita harus mengerti arti kehidupan dan selalu bersyukur, terutama jika pembaca masih memiliki sosok orang tua yang lengkap. Cerpen ini juga mengajarkan agar kita tidak pernah marah dengan takdir yang digariskan. Itu ya, itu dalam cerpen analisisnya saya mencoba untuk
mencoba untuk menganalisis struktur kebahasaannya. Yang pertama menggunakan unsur kebahasaan konjungsi penerang bahwa atau yakni. Nah, di sini dijelaskan ada dalam teks itu. Cari bagian kalimat yang menggunakan kata yakni atau bahwa, yaitu. Namun masih ada yang janggal dari cerpen yang satu ini, yakni alasan mengapa sang ibu meninggalkan anaknya. Kemudian yang kedua menggunakan konjungsi waktu atau penerang waktu. Bella, gadis belia yang kini duduk di bangku SMA, sejak bayi ia dititipkan kepada neneknya. Nah, di situ sejak, kata sejak itu menunjukkan tentang konjungsi kontemporer atau waktu. Konjungsi berikutnya berupa keterangan atau konjungsi penyebab. Penandanya menggunakan kata karena, oleh sebab itu. Misalnya dalam contoh teksnya itu. Meski begitu, Bella tetap bahagia karena setidaknya ia tahu bagaimana wajah ibu kandungnya. Di samping beberapa kekurangan tersebut, cerpen pendek Aku, Ibu dan Takdir layak mendapatkan apresiasi sebab untuk menghargai apa yang ia telah punya. Kemudian yang terakhir, menggunakan ungkapan syarat. Bella, yaitu perempuan yang ditakdirkan terpisah dari ibu kandungnya, harus melalui kehidupan yang tidak mudah. Kata harus, kata hendaknya itu ada di bagian ungkapan syarat. Bagaimana anak-anakku dari penjelasan yang sudah saya jelaskan ini? Tentunya kalian sudah paham apa yang dimaksud telaah untuk menemukan atau menganalisis dari unsur struktur teks ulasan dan struktur kaidah kebahasaan. Terima kasih anak-anakku telah mengikuti pembelajaran kita kurang lebih dalam waktu 1 jam. Sebelum pelajaran ini saya tutup, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti saya anggap kalian sudah paham tentang materi yang sudah saya sampaikan. Jangan lupa untuk tugas yang sudah saya jelaskan tadi nanti bisa dikirim lewat WA maupun lewat Google Classroom. Dan tetap semangat untuk belajar di sesi berikutnya. Dan salam sehat dari saya. Tetap stay at home dan patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum.